ini bagus sekali temanya ya. Mudah-mudahan nanti di luar sana menjadi tema terbaik yang mungkin bisa masyarakat yang tidak tahu kejahatan phishing cuma taunya undang-undang ITE aja atau mungkin kejahatan cyber aja ya, tapi ternyata ada namanya kejahatan phishing. Nah, saya harap teman-teman tidak merasakan ataupun tidak menerima kejahatan phishing ya, kejahatan phishing, karena kejahatan phishing ini ganas gitu ya, ganas banget. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat siang. Selamat datang di Komfamily Podcast. Dalam kegiatan perkenalkan, nama saya Wahyu dan bersama rekan saya Rafli Aditya. Oke. Baik, dalam kegiatan podcast kali ini kita akan mengupas terkait untuk kejahatan phishing. Ya, semakin maraknya dunia digital, tentunya banyak kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Ya, salah satunya adalah kejahatan phishing. Nah, tentunya saya di sini atau kami berdua tidak berdua, kami bersama salah seorang dengan narasumber yang kita undang. Ya, beliau adalah salah satu dosen dan juga sekaligus beliau adalah sebagai asesor informasi yang saya dengar seperti itu. Sangat luar biasa ya. Cukup dengan kesibukan yang cukup padat ya, alhamdulillah kami bisa menghadirkan untuk narasumber sekarang ini. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan podcast hari ini mungkin ada beberapa yang akan kita kupas ya. Tentunya ya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Sere Irmaida. Selamat datang, terima kasih Bu. Undangannya. Baik, terima Salam kasih sehat. Ibu. Salam sehat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya karena telah menyempatkan waktu dalam kegiatan podcast kali ini, Ibu. Terima kasih. Ya, baik, mungkin ada Mas Rabi? Oke, teman-teman, dengan berkembangnya dampak teknologi tentunya menimbulkan banyak kemudahan juga ya, Bu. Iya, kita. betul. Selain itu juga tentunya pasti ada dampak negatifnya ya, Bu. Manusia juga semakin mudah mengakses semua hal melalui media digital gitu. Tapi di balik kemudahan itu tentunya ada jenis kejahatan yang baru nih yang mulai bermunculan nih, Bu. Iya, betul. Salah satunya itu kejahatan phishing nih, Bu. Iya, Ini betul, sangat betul. menarik sekali, Bu. Sebenarnya apa sih, Bu, kejahatan phishing gitu? Ya, baik. Aduh, ini kalau kejahatan phishing ini ya bisa bercerita dengan masa-masa curhat dari beberapa teman saya juga. Ya, termasuk saya juga ini ya. Jadi phishing ini memang jahat sekali, itu kejahatan secara online ya. Nah, kejahatan online itu didapat tentu dari media cyber dong ya, media cyber di mana mampu mengambil data orang lain untuk dijadikan sebuah data kejahatan untuk mengelabui ya si korban. Nah, saya harap teman-teman tidak merasakan ataupun tidak menerima kejahatan phishing ya, kejahatan phishing, karena kejahatan phishing ini ganas gitu ya, ganas banget, karena itu akan sangat mengganggu kita untuk melakukan segala aktivitas. Karena apa? Karena dengan seringnya dia memberikan media itu menyebarkan informasi-informasi ini ke beberapa media sosial, itu akan mengganggu aktivitas kita. Betul. Ya, aktivitas kita. Nah, harapan saya dengan kejahatan ataupun dengan tema yang teman-teman angkat ini akan membuat teman-teman di luar sana yang mungkin menjadi salah satu korban ya bisa sedikit terbuka ya. Siap. Sedikit terbuka, dan mudah-mudahan juga tidak ada yang akan mendapatkan kejahatan phishing lagi dan si korban itu akan mampu bangkit lagi seperti itu. Jadi saya berharap dengan kejahatan secara online ini nanti kita kupas dengan baik, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik juga. Oke, baik Ibu. Wah, terus kira-kira seperti apa mungkin contohnya Ibu pernah alami atau mungkin yang pernah ada rekan dari Ibu pernah alami, seperti apa itu? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi ada salah satu kejadian ya, pencemaran nama baik dari data ataupun dokumen yang diambil dari mungkin dari email kita, mungkin dari WA kita, Facebook kita, dari media sosial lah ya. Sering itu terjadi. Iya, sering terjadi ya. itu. Betul. Nah, itu dia gunakan untuk kadang begini, kejahatan phishing itu orang tersebut bisa masuk seperti seolah-olah dia adalah teman akrab ataupun keluarga. Itu kejahatan yang bisa dia lakukan. Dengan apa? Dengan mulai menganalisa data yang dia terima. Dan dia menarik data itu dan mencoba untuk mengorek
data-data yang diterima, lalu mencoba merapat kepada mau yang jadi korban. Jadi punya target. Contohnya, ibu punya target kepada si A. Nah, si A ini seolah-olah kenal gitu, karena terpancing dengan apa? Dengan pernyataan ibu gitu. Dengan pernyataan ibu menyatakan bahwa, oh kamu tinggalnya di sini ya, kamu ini. Semua dia tahu. Padahal dia mengambil data dari media sosial kita ataupun dari mana ya. Jadi ini yang namanya kejahatan phishing. Maka saya bilang hati-hati kalau kita mau menyimpan data-data kita. Kalau sudah mau share secara online atau KTP atau KK ataupun bentuk-bentuk yang lain, langsung delete saja ya, delete saja. Kadang di email juga seperti itu. Di email juga kita kirim kan data yang diminta kan, apalagi data-data sekarang secara online kan. Betul. Secara online. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak 1-2 orang yang sering curhat sama saya, tetapi saya pun juga kadang termasuk di dalam hal-hal tersebut kayak gitu. Tetapi cara saya untuk mengantisipasi itu, saya mampu untuk meluruskan dan menetralisirkannya karena saya banyak mengetahui kecanggihan dan kemajuan teknologi yang saat sekarang ini, kejahatan phishing. Tapi kalau orang yang di luar sana yang tidak tahu kejahatan phishing, dia akan masuk kan. Betul. Dan akan tergoda maupun menjadi ikut terangsang kan dengan apa yang disampaikan. Oh iya benar, seolah-olah teman lamanya atau keluarga lamanya atau bagaimana lah. Nah teman-teman, ini bagus sekali temanya ya. Mudah-mudahan nanti di luar sana menjadi tema terbaik yang mungkin bisa masyarakat yang tidak tahu kejahatan phishing cuma taunya undang-undang ITE aja atau mungkin kejahatan cyber aja ya. Tapi ternyata ada namanya kejahatan phishing. Nah seperti itu. Oke, baik Ibu. Ada kemarin dari rekan kami yang menerima informasi ya, itu seperti link atau undangan. Nah, kemudian yang bersangkutan ini atau rekan saya ini udah mengklik. Kira-kira bagaimana Ibu untuk cara mengatasinya itu? Nah, kalau sudah kita mengklik dari link tersebut, ya udah terlanjur kan? Seperti itu. Ya itu, kalau ada yang mengirimkan link, itu biasanya ya menggunakan 2 langkah TFA itu ya. TFA itu bagaimana 2 langkah TFA 2 langkah TFA itu bagaimana dia mencoba untuk merapikan dulu data yang ada di dia ya. Apakah benar ini link yang memang yang secara pribadi dikirimkan oleh orang bersangkutan ya, atau mungkin teman-teman punya teman ya yang mengundang teman-teman, ternyata itu link yang bukan dari teman ya, tetapi memanipulasi data ya kan. Makanya sebelum kita mendapatkan berita atau mendapatkan kiriman link, maka kita sudah harus melindungi media kita. Ya itu mengini 2 langkah TFA itu ya. Jadi bagaimana caranya, karena phishing ini kan macam-macam, bisa dari email, saya bilang dari media sosial pun banyak ya. Kemudian mencoba phishing itu juga bisa seolah orang itu sudah lama dikenal, ya kan, bener kan. Kadang juga ada foto masuk ke foto di PP-nya kita, padahal itu bukan kita sebenarnya, bukan nomor kita, tapi dia mengambil data kita. Ya, kadang juga di Facebook demikian, gambar orang yang kita kenal, tetapi itu bukan dari teman Mas gitu contohnya ya. Jadi upayakan kalau ada yang menggunakan teknologi yang jahat seperti itu ya, maka kita coba pendataan dan verifikasi dulu deh kayak gitu ya. Coba mengkonfirmasi. Jadi kalau kita menjadi korban, orang yang membuat atau menampilkan PP gambar kita, maka orang tersebut seharusnya dan sepantasnya konfirmasilah kepada kita. Atau mungkin kita pas melihat PP itu ada, kok ini ada padahal bukan saya misalnya contohnya. Jadi kita juga harus membantu orang tersebut. Ini bukan saya ya. Ini berarti ada untuk orang yang verifikasi ya, verifikasi. Ini bukan saya loh ya kayak gitu. Jadi harus mencoba memverifikasi dengan baik gitu. Ya, baik tapi Bu, untuk penggunaan foto sendiri ya Bu, semisal kan banyak nih dari kita yang suka upload foto kita ke media. Iya, betul. Artinya kita juga bisa bikin potensi bahwa data kita tuh dicuri gitu. Iya, betul. Nah, terus berarti kita nggak boleh dong Bu upload foto-foto kita di media sosial, ataukah ada cara lain? Iya, jadi media sosial ini kan bukan hanya untuk mendapatkan informasi ya, atau melihat
keaktifan dari seseorang ya, atau personal branding ya gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mempublikasikan atau mempublish foto kita ya nggak jadi masalah juga sih, asal kita bisa melindungi handphone kita, media kita gitu. Kita Data. sudah kunci dulu nih supaya jangan ada yang iseng masuk kan kayak gitu. Tapi ya mencari tahu dulu cara untuk melindungi handphone kita itu atau media sosial kita itu harus banyak mencari tahu, makanya harus banyak literasi juga kan. Betul. Harus banyak membaca ataupun menggunakan 10 jari kita dengan baik ya, menggunakan dengan cara mencari tahu informasi-informasi yang terkait tentang bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara membuat atau bagaimana begitu. Baik Ibu. Nah tentunya itu kan tadinya dampak buruknya sangat banyak sekali Bu ya. Iya. Dampak buruknya sangat banyak sekali. Nah tadi udah disampaikan dampak buruk, kemudian cara mengatasinya. Iya. Nah, bagaimana untuk melindungi data pribadi tadi? Mungkin Ibu juga gimana ya, selain untuk verifikasi data, kemudian untuk melindungi data. Iya. Ya, Ya, tadi Mas, dua langkah TFA ya. 2 kan, 2 TFA. Dua kan? TF ya, 2 TFA ya. Nah, tapi Oke, kan baik. dengan kita mengupload foto kita, bisa saja kan orang tersebut men-screenshot gambar kita. Iya, Nah, bisa, itu, Bu. bisa, Artinya bisa. kan itu kan nggak perlu verifikasi ke kita lagi gitu, Bu. Nah, itu Nah, gimana ya, Bu? kalau di saya sih menyarankan kalau ada orang lain melihat atau mengirimkan gambar kita di PP seolah-olah itu adalah nomor barunya Mas ya, berarti kitanya yang mendapat kiriman itu harus konfirmasi dong ke Mas Rafli ya kan. Nah, tetapi seandainya ada saya menerima tapi saya tidak mengenal gambar tersebut gitu ya. Tapi kok ini kayaknya ada orang yang melihat ya, misalnya ada orang yang melihat ini kayaknya gambar Mas Rafli deh kayak gitu. Dia harus coba membantu menjadi mediatornya kayak gitu supaya jangan dibiarkan karena itu kan salah ya, dikasih tahu gitu, ini bukan saya loh. Nah, Masnya juga harus menyampaikan maaf ya, nomor saya cuma 1, bukan itu, bukan berarti ada orang yang iseng, udah blokir aja kayak gitu. Jadi blokir aja. Jadi intinya yang menjadi dampak media phishing ini itu sangat mengganggu psikologi manusia ya. Psikologi si korban itu sangat terganggu sekali. Bahkan dia bisa bisa menjadi perpecahan karena iya bahaya. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang keluarga gitu ya, apalagi sudah menyangkut tentang anak, apalagi menyangkut tentang pribadi gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu aktivitas. Nah, kalau di saya bagaimana cara mengatasi itu sebenarnya gampang sekali itu. Kita harus bisa mencoba menerima informasi itu dengan tenang, jangan kita gerasak-gerusuk atau melawan informasi itu. Kita terima saja. Nanti pada saatnya kita akan mencari tahu celahnya di mana. Nah, sehingga itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau di saya itu langsung saya melapor kepada pihak berwajib ya. Karena itu adalah pelanggaran. Salah satu bentuk tindakan penipuan itu ya. Supaya ada efek jerah juga ya, efek jerah seperti itu. Jadi tapi sebentar Mas Rabi ya, betul. Apakah kira-kira kita pada saat kita melapor itu kita tahu pelakunya itu siapa? Ya. Karena itu kan nggak kita kenal ya. kenal. Untuk pelakunya kan kita nggak kenal. kenal. Apakah kira-kira nanti dari petugas berwajib mau menerima laporan seperti itu? Karena kita ada. Biasanya kalau kita mau melapor ke pihak yang berwajib ya, itu kan dia mau minta data dulu ya, minta data. Apa yang kenapa Ibu menyampaikan berita ini? Kenapa diganggu? Pasti dia tanya, ya pihak berwajib itu akan bertanya. Lalu mengirimkan bukti-bukti, lalu kita kirimkan screenshot. Iya, hasil ininya kita screenshot itu Bu ya, screenshot pendataannya dulu kan. Betul. Kirimkan screenshotnya, ini lembarannya Pak. Lah, oh ya kalau begitu kirimkan dan saya akan undang kembali saksi, katanya ambil saksi. Berarti kita mengambil saksinya dari siapa? Mungkin dari teman-teman yang menerima informasi si korban tersebut gitu. Supaya apa? Supaya menjadi pendampingan yang kuat. Kan, tidak hanya dari pribadi. Polisi juga tidak bisa menangani itu dengan cara pelaporan dari pribadi kita saja kan. Maka ada teman-teman yang menjadi saksi, lalu itu akan berproses lama ya, karena akan nanti masuk ke providernya Telkomselnya atau masuk dari Facebooknya atau bagaimana. Prosesnya panjang, tidak bisa selesai sebulan 2 bulan itu nggak selesai. Baik. Nah, tapi ini Bu, kalau misalnya kita udah melapor ke pihak berwajib nih Bu, artinya si pelaku ini tuh
ada potensi terkena hukum tindak pidana apa tuh Bu? Oh ya, itu termasuk undang-undang ITE karena Iya. kenapa? Karena dia sudah melanggar, sudah menggunakan pengambilan data secara pribadi, Betul. ya kan, dan mencemarkan nama baik. Nah itu kena di pasal 27 Undang-Undang ITE pasal 27 ya. Jadi dia akan kena sanksinya seperti apa? Ya mari kita sama-sama baca lah, banyak sekali kan isi dari pasal 27 itu. Tapi Bu, kalau dimasukin ke pasal pencurian apakah itu bisa juga Bu? Kalau 378 nah, ya kalau nggak salah. itu sesuai dengan laporan nanti, sesuai dengan laporan dari berita acaranya seperti apa. Kalau berita acaranya yang disampaikan dari si korban pencurian yang yang disengaja atau tidak disengaja kan itu beda lagi. Betul. Ya, beda lagi. Maka dia akan pihak terkait itu atau pihak polisi itu akan mencoba menganalisa dulu, oh ini cocoknya nanti pencemaran nama baik, oh ini cocoknya di pencurian. Nah, seperti itu. Jadi ada bagian-bagian khusus yang akan menanganinya. Nah, kalau di Undang-Undang ITE itu pasti langsung masuk cyber. Betul. Kalau di Polda kan ada khusus cyber kan, nah gitu. Gini Mas Rabi, sebenarnya masih banyak yang perlu kita kupas. Banyak Tapi banget ini. ya ini dari asistennya dari Ibu Serepina udah memberikan kode kepada kita nih untuk waktunya karena beliau jadwalnya sangat sibuk sekali kan. Iya, sangat sibuk sekali ya. Ya mudah-mudahan nanti Bu pada kesempatan berikutnya mungkin ada masih ada ya kita bisa bertemu kembali untuk kesempatan kita membahas lebih dalam lagi Bu untuk kejahatan phishing ini. Siap. Yes. Harus Ya, ada lagi sih. betul. Iya, siap. Menarik nih. Betul, karena memang ya waktu dan satu kedua dari kesibukan dari Ibu Sere sendiri. Betul. Habis ini ada jadwal-jadwal lain Ini ya. masih ada jadwal-jadwal lagi nih yang Oke, cukup panjang. ya, artinya kesimpulan pada podcast hari ini tidak menutup mata ya dengan berkembangnya teknologi ya. Kemudian saat ini yang terjadi ya banyak kemudahan, tetapi juga selain sisi positif juga ada sisi negatifnya. Selalu waspada ya, kita harus selalu waspada agar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada sekeliling kita. Jangan kita terlena dengan kemajuan teknologi, dengan era digital sampai sekarang ini, tetapi kita harus tidak melupakan dengan kejahatan yang di sekitar kita ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas yaitu kejahatan phishing ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk kegiatan podcast berikutnya kita akan kupas kembali mungkin dengan narasumber dengan Ibu Sere atau dengan ya betul Mas Rabi ya, dengan narasumber yang lain Episode ya. betul Ibu ya. Cukup sekian podcast kali ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi dari rekan-rekan di luar sana yang belum paham untuk terkait untuk kejahatan phishing ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Wahyu Diono dan teman saya Rafli Aditya pamit undur diri. Waspada, waspadalah. Terima kasih. Terima kasih.